Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa duriyatihi. Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh. ثم إلى صيب شرها إمام نووي البنتني رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Sampai pada selesai kita membahas sifat yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah. Yang wajib yang sudah kita bahas ada 20. Yang mustahil yang sudah kita bahas juga ada 20. Ini wajib diketahui secara tafsil. Setiap yang 20 itu satu persatunya harus diketahui oleh tiap-tiap orang Islam. Hukumnya wajib tahu satu persatu dari 20 sifat tersebut. Adapun secara ijmal maka cukup mengetahui bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tanpa bisa mengetahui satu persatu sifat-sifat tersebut. Karena sesuatu yang terbatas seperti kita tidak akan bisa mampu mengetahui sesuatu yang tidak terbatas. Jadi ada pengetahuan tentang Allah secara ijmali, ada yang harus diketahui secara tafsili. Secara tafsili yang harus kita tahu terperinci satu persatunya harus tahu adalah 20 sifat Allah. Adapun yang ijmali bahwa sifat Allah tidak terbatas. Seluruh sifat kesempurnaan maka itu menjadi sifatnya Allah.
Sebaliknya, seluruh sifat yang kekurangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanbih, ada dua peringatan tanbihan. Al-awwalu ulima mimma mara anna sifatil 20 arba'atu aqsam. Membicara tentang kelompok sifat, ada peringatan. Yang pertama, kita akan ditambahkan pengetahuan tentang sifat yang sudah kita pelajari 20 itu dikelompokkan menjadi 4 macam sifat. Kalau kita cuma tahu sifat, kan nanti nggak ngerti ini sifatnya masuk kelompok sifat apa, keadaannya gimana. Nah, agar kita bisa mengenali dengan jelas, maka sifat itu akan dikelompokkan. Sama kayak begini, saya mau mengenal pohon. Isinya pohon kan banyak. Isinya pohon banyak. Biar saya jelas, maka dikelompokkan. Oh, ada yang namanya daun, ada yang namanya batang, ada yang namanya akar, ada yang namanya bunga, dan fungsinya berbeda-beda. Nah, bagian dari sesuatu yang ada pada si pohon. Nah, maka dari arah untuk mengenali lebih jelas, 20 sifat Allah pun akan dikelompokkan. Maka dikelompokkan oleh ulama menjadi 4 kelompok sifat. Yang pertama disebut namanya sifat nafsiyah. Yang kedua namanya sifat salbiyah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani. Yang keempat namanya sifat ma'nawiyah. Dengan pengelompokan ini kita akan jelas tiap-tiap sifat itu dan fungsinya sifat-sifat itu untuk kita, di mana kita bisa mengenali Allah dengan jelas. Sifat nafsiyah itu mau mengenal apanya Allah, gitu loh. Sifat salbiyah mau mengenali apanya Allah. Sifat ma'ani mau mengenali apanya Allah. Sifat ma'nawiyah mau mengenali apanya Allah. Hingga dengan 20 sifat itu kita akan kenal dengan jelas hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau cuma apal-apalan, wujud, qidam, baqo tanpa tahu pengelompokan sifatnya, maka kamu dianggap belum kenal Allah. Kamu tahu pohon itu ada daun, ada batang, ada bunga, ada. Nah, daun fungsinya apa? Batang fungsinya apa? Bunga fungsinya apa? Dengan itu semua kamu ketahui, berarti kamu kenal yang namanya pohon. Kalau kamu tahu ada di pohon ada daun, daun yang kayak apa? Ya pokoknya ada daunnya. Ya fungsinya apa? Nggak ngerti. Kamu belum kenal pohon berarti. Baru tahu pohon itu ada isinya, tapi kamu nggak ngerti faedahnya tiap-tiap itu ada pada si pohon. Begitupun kita mau mengambil gambaran tentang mengenali sifat-sifat Allah. Sifat Allah kita kenali ada 20. Dari tiap-tiap sifat itu akan kita kelompokkan untuk mengenal kepada Allah lebih jelas. Yang pertama namanya kelompok sifat sifat nafsiyah bagi Allah itu hanya ada satu. Nafsiyah itu apa? Sifat jati diri atau sifat pokok, sifat utama, disebut namanya nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah bagi Allah hanya satu, yaitu wujud.
Yang asli wujud itu hanya Allah. Sifat nafsiyah wujud itu hanya miliknya Allah. Adapun sifat nafsiyah kita banyak. Nafsiyah kita ya menempat. Itu sifat pokok kita itu. Tiap-tiap wujudnya makhluk pasti punya tempat. Itu sifat pokok namanya. Terus pasti ada zamannya. Pasti ada arahnya. Pasti ada ukurannya. Itu sifat nafsiyah. Artinya sesuatu yang tidak bisa, tidak ada dari dirinya sesuatu gitu loh. Namanya nafsiyah. Kalau ada sebuah benda tapi tidak ada menempatnya gimana? Nggak mungkin. Maka benda dengan menempat ini nggak terpisahkan. Lah, sesuatu yang nggak terpisahkan itu namanya nafsiyah gitu loh. Artinya tanpa dia sesuatu itu nggak bisa dikenali. Tanpa dia sesuatu tidak bisa dikenali. Berarti sesuatu itu namanya nafsiyah. Kalau kayak meja, apa yang jadi sifat pokoknya meja? Bertempat. Nah, kalau meja bundar bukan sifat pokok. Artinya tanpa bundar pun kita masih bisa kenal kalau itu adalah meja. Karena bisa aja meja itu kotak, bisa aja persegi, bisa saja nggak harus bundar. Tapi kalau bertempat itu nggak akan bisa terpisah dari si meja. Kenapa? Bertempat itu nafsiyah atau sifat pokok bagi si meja atau benda. Nah, yang kita mau kenali sifat pokok bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu wujud. Tidak ada sifat pokok yang lain bagi Allah, nggak ada. Ini kesepakatannya para ulama. Ulama bersepakat yang pertama yang dikenali dari Allah, Tuhan itu ada. Sejagat raya ini sebelum kenal yang lainnya pasti kenalnya Tuhan ada. Itu dulu. Sebelum kenal dia itu kuasa, kenal dia itu, yang dikenali dulu dia itu ada. Itu sifat pokoknya namanya. Terus yang kedua sifat salbiyah. Salbiyah itu sifat yang fungsinya bagi kita namanya sifat yang mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sesuatu yang enggak boleh disifatkan kepada Allah, maka itu harus kita bersihkan, kita sucikan dari dirinya Allah. Maka sifat-sifat yang kita sucikan dari dirinya Allah yang enggak layak bagi Allah itu namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah bagi Allah ada berapa? Ada 5. Wa salbiyatun wa ya khamsatun al-qidamu wal baqa'u wal qiyamu bi nafsi wal mukhalafatu lil hawadis wal wahdaniyah. Sifat yang pokok atau salbiyah itu ada 5. Yang pertama qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, terus wahdaniyah. Kenapa 5 ini disebut sifat salbiyah? Karena 5 ini isinya mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Qidam mensucikan apa? Qidam mensucikan apa? Awal. Mensucikan adanya permulaan. Baqa mensucikan apa?
akhir. Mukhalafah mensucikan apa? Adanya persamaan. Qiyamuhu binafsi mensucikan apa? Adanya sifat butuh. Qiyamuhu binafsi itu maknanya maha kaya. Berarti mensucikan Allah dari adanya butuh pada sesuatu. Wahdaniyah mensucikan apa? Adanya Tuhan lain. Jadi 5 sifat ini fungsinya untuk mensucikan sifat-sifat Allah. Kalau kamu habis sholat bertasbih, subhanallah, 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 apa artinya? Maha suci. Suci dari apa? Suci dari makhluk. Ketika kamu baca subhanallah, yang kamu ingat apa? Yang kamu ingat apa? Ya ini tadi ini. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Ini yang kita ingat ketika baca subhanallah. Maha suci engkau ya Allah dari adanya permulaan. Maha suci engkau ya Allah dari adanya akhir. Maha suci engkau ya Allah dari adanya persamaan dengan makhluk. Maha suci engkau ya Allah dari adanya kebutuhan kepada makhluk. Maha suci engkau ya Allah dari adanya Tuhan lain selain engkau ya Allah. Itu mensucikan Allah namanya. Ketika kamu ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal, apa artinya? Maha suci engkau yang maha agung. Apa yang kamu ingat? Kalau ada orang baca subhanallah nggak ingat apa-apa, namanya apa itu? Ngelindur, ngigo. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca apa kamu? Nggak ngerti saya. Oh itu kan zikir, artinya maha suci Allah. Kamu sucikan Allah dari apa? Nabi maha suci, Allah maha suci, anak yang baru lahir maha suci, orang yang habis wudhu suci. Bedanya di mana? Nabi suci dari apa? Kesalahan, kebohongan, kebodohan. Ya, suci. Nabi itu terjaga dari kesalahan, maksum. Anak kecil yang baru lahir suci enggak? Dari apa? Dosa. Kalau orang habis wudhu suci enggak? Dari apa? Nah, kalau Allah suci dari apa? Kamu harus bisa membedakan nih. Disebut suci semua. Nabi suci, anak kecil suci, orang habis wudhu suci, Allah suci. Maka inilah fungsinya. Kamu belajar sifat 20, ini fungsinya. Begitu loh. Biar kamu tahu, oh tiap-tiap sifat itu berfungsi untuk mengenali Allah. Yang pertama dikenali jati dirinya Allah. Yang kedua mengenali Allah itu maha suci dari adanya sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Apa? Permulaan gak layak bagi Allah, akhir gak layak bagi Allah, sama gak layak bagi Allah. Maka yang gak layak bagi Allah kita sucikan. Apa cuma 5 ini? Oh enggak terbatas. Tapi kenapa kok kita mensucikan cuma 5 ini? 5 ini sudah cukup. Mensucikan 5 ini kamu sudah bisa mengatakan Allah itu maha suci gitu. Walaupun kesucian Allah enggak terbatas. Suci dari apa? Allah itu enggak layak, laki-laki enggak layak disifatkan pada Allah, perempuan enggak layak disifatkan pada Allah walaupun dia disebut huwa. Qul huwallah. Katakanlah dia adalah Allah. Huwa itu dia laki-laki.
Kalau dari kalimat bahasa Arab, kalimat huwa untuk menunjukkan laki-laki. Tapi Allah Maha Suci. Allah enggak layak disifati laki-laki atau perempuan. Allah enggak berjenis sebagaimana kita. Maka itu kita sucikan dari Allah. Jadi segala yang enggak layak bagi Allah wajib disucikan. Maka sifat yang mensucikan namanya sifat salbiyah. Kalau kamu enggak kenal sifat salbiyah, maka kamu enggak bisa mensucikan Allah. Wirid kamu yang kamu subhanallah, 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 enggak ada maknanya apa-apa. Lah, zikir itu berbeda dengan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu cukup membacanya saja kamu dapat pahala. Walaupun enggak ngerti maknanya, enggak ngerti artinya. Beda dengan zikir. Zikir enggak cukup baca, tapi harus ingat maknanya. Karena pengertiannya aja zikir mengingat Allah. Kamu baca sesuatu untuk ingat Allah, tapi enggak ada yang diingat. Namanya apa? Lu main-main apa? Ingat Allah, membaca sesuatu untuk ingat Allah, tapi enggak ada yang gimana? Enggak nyambung dong. Maka disinilah faedahnya kamu disuruh belajar sifat 20 agar tahu masing-masing sifat ini punya keuntungan untuk mengenali Allah. Yang pertama kita kenal jati dirinya Allah dengan sifat nafsiyah, yaitu wujud yang menjadi sifat pokok itu hanya wujudnya Allah. Adapun wujudnya kita itu wujud yang diciptakan. Terus yang kedua salbiyah, mensucikan Allah dari yang tidak layak. Dengan apa? Dengan sifat qidam, baqo sampai wahdaniyah, 5 sifat. Terus yang ketiga, kelompok yang ketiga namanya sifat ma'ani. Isinya ada berapa? Ada 7, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. 7 macam sifat ini disebut namanya sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani sifat yang sampai derajatnya bisa kita lihat. Pada dirinya sesuatu, apabila ada yang bisa kamu lihat, maka itu namanya sifat ma'ani. Kamu lihat saya enggak? Beneran? Memang kelihatan saya? Enggak gaib enggak? Yang kamu lihat pada diri saya itu namanya sifat ma'ani. Apa contohnya? Yang kamu lihat pada diri saya dan itu bisa membedakan kamu antara wujud saya dan wujud yang lain, itu namanya sifat ma'ani. Tingginya, gemuknya, kulitnya, warnanya, bentuknya, maka semua yang terlihat namanya sifat ma'ani. Nah, pada Allah pun ada sifat ma'ani. Apabila kita dibuka hijab nanti oleh Allah, hijab kita dibuka, kita akan lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lihat apa? Ya sifat ma'ani apa? Qudrat, kuasanya Allah kita akan lihat. Bagaimana Allah menciptakan langit bumi, kamu akan lihat nanti. Iradah, kehendaknya Allah kamu akan lihat. Ilmunya Allah kamu akan lihat. Hidupnya Allah kamu akan lihat. Penglihatannya Allah kamu akan lihat. Pendengarannya Allah kamu akan lihat. Kalamnya Allah kamu akan lihat. Hingga ketika kamu dibuka hijab, kamu akan tahu ini Tuhan. Itulah. Dari mana taunya? Dari sifat ma'ani yang ada pada dirinya Allah. Ini meja ini ada enggak? Meja ada. Tembok ada.
kamu ada, langit ada, disebut ada semua, tembok ada, ini ada, karpet ada, kamu sama-sama ada. Gimana caranya kamu bedain? Oh ini namanya adanya tembok, yang begini adanya namanya meja, yang begini adanya namanya mobil, yang begini kursi. Untuk bedain apa pakainya? Sifat apa? Sifat ma'ani. Untuk membedakan wujud yang satu dengan wujud yang lain dengan adanya sifat ma'ani. Kalau kamu nggak lihat ma'aninya, gimana bedainnya? Sama-sama ada semua. Meja ada, gelas ada, karpet ada, mobil ada, motor ada. Kenapa yang begini kok disebutnya meja? Karena pada dirinya ada sifat meja, maka disebut meja. Mana sifat meja? Ya ini kotak, dipakai untuk nulis, ada kakinya. Ini sifat-sifat ini yang kamu lihat namanya sifat ma'ani. Pada diri saya kamu lihat, saya melihat, mendengar, bicara, itu namanya sifat ma'ani. Jadi semua sifat yang wujudi yang bisa dilihat pada sesuatu, sifat itu namanya sifat ma'ani. Lah faedahnya apa sifat ma'ani? Untuk mengenali sesuatu dengan yang lain. Maka nanti akan banyak orang-orang yang tertipu ketika melihat Allah. Nanti di akhirat Allah akan menampakkan wujudnya, dan banyak di antara makhluk yang mengatakan ini mah bukan Tuhan saya. Padahal asli Allah yang membuka hijab kita dan hamba-hamba dilihatkan kepada Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tapi banyak hamba yang enggak menganggap itu Tuhan. Kenapa? Ketika di dunia Tuhan yang dia kenali enggak begitu gitu loh. Ketika di akhirat, bukan ini Tuhan yang saya sembah di dunia tadi. Kenapa? Dari sejak di dunia sudah salah mengenal Allah. Ketika ditampakkan wujud Allah yang asli juga enggak kenal. Loh, kamu enggak kenal sama dolah. Kamu enggak kenal sama dolah tapi mau cari bisa? Dolah mana dolah? Tapi kamu enggak kenal bisa. Nanti Hasan dikira dolah, nanti Ali dikira dolah, nanti Umar dikira dolah. Kenapa? Karena kamu enggak kenal dolah. Lah, untuk mengenali ini dolah, ini Umar, ini Ali dari mana? Sifat ma'aninya. Kalau kamu enggak kenal itu, kamu enggak akan bisa bedain mereka semua. Lah, mengenal Allah juga begitu. Dari sejak di dunia kamu sudah kenal Allah. Hingga ketika dibuka hijab melihat Allah, kamu akan tahu ini Allah. Walaupun kamu belum pernah kenal. Kenapa? Kalau kamu tahu sifat ma'aninya Allah dan tahu sifat ma'aninya makhluk, maka kamu akan bisa membedakan keduanya. Kalau kamu nggak tahu ya nggak bisa bedain. Nanti dianggap sifat Tuhan tidak seperti itu. Sebaliknya, nanti di akhirat Allah akan tampakkan makhluk-makhluknya, disuruh ngaku dirinya sebagai Allah. Muncul, ngaku kamu sebagai aku. Saya Allah. Sebagian makhluk, ini Tuhan yang dulu kami sembah. Datang dia kepada mereka semua. Ada yang datang ke Lata, ke Uzza, ke matahari, ke bintang-bintang, ke patung-patung. Mereka datang kepada mereka semua. Ketika pada menyembah semua, apa kata patung itu? Ente pada ngapain? Kamu kan Tuhan yang saya sembah di dunia. Tolonglah kami sekarang dalam kesusahan. Semua di padang mahsyar dalam kesusahan. Mereka akan minta bantuan Tuhannya untuk meringankan kesusahan itu. Apa kata patung-patung itu?
Emangnya di dunia dulu saya pernah ngasih utusan ke kamu untuk nyembah saya? Pernah ada? Utusan matahari datang, sembahlah matahari, ada? Utusan patung-patung datang mengatakan saya utusan patung kamu suruh nyembah patung, ada begitu? Maka semua yang dianggap Tuhan itu nggak pernah punya utusan yang datang kepada kita yang mengatakan mereka adalah Tuhan. Tapi kamu yang menganggap mereka sebagai Tuhan. Kamu salah paham. Kamu salah memahami, dianggap mereka sebagai Tuhan. Hingga ketika datang kepada mereka nanti, kata mereka, saya lepas tangan dari kamu, saya nggak ikut-ikut. Saya nggak pernah nyuruh kamu nyembah saya. Nah yang kurang ajar siapa? Iblis. Iblis didatengin, Iblis, ente kan dulu, saya kan cuma ngomong doang. Saya nggak maksa kamu, saya lepas tangan sekarang. Kurang ajar kamu iblis ya, udah nyuruh-nyuruh, ngasih info yang hoak, sekarang lepas tangan. Kan saya infoin doang, masalah kamu nerima atau enggak itu urusan kamu. Makanya jangan gampang-gampang menerima sebuah berita, karena berita itu bisa aja berita yang hoaks. Semua berita yang datang selain dari Allah dan Nabi itu ada kemungkinan salah, kecuali berita yang datang dari Allah dan para Nabi, wajib benarnya berita itu. Jadi yang kedua apa ini? Sifat ma'ani yang ketiga. Apa fungsinya? Sifat yang dengan adanya sifat itu kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sifat ma'aninya Allah berapa? Yang kita kenal ada 7. Drat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Adapun sifat kesempurnaan Allah tidak terbatas. 7 ini hanya sebatas kemampuan yang diinformasikan Allah di dalam Al-Quran. Cukup dengan 7 ini kita bisa mengenali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ini. Kalau kamu nggak ngerti fungsi-fungsinya tiap-tiap sifat ini, kamu nggak akan tahu. Ntar tahu-tahu saya pengen lihat dong kidamnya Allah gimana. Kidam nggak bisa dilihat. Bako nggak bisa dilihat, mukhalafah nggak bisa dilihat. Kenapa? Derajatnya bukan sifat ma'ani. Derajatnya bukan sifat yang bisa dilihat. Derajatnya hanya sifat yang bisa dipahami fi dhihni, dalam hati. Tapi kalau sifat ma'ani bisa dipahami di hati dan bisa dilihat pakai mata. Kapan lihatnya? Nanti di akhirat. Di dunia ini nggak ada yang bisa melihat Allah. Dikatakan sampai oleh ulama, kamu apabila telah terbebas dari 4 perkara, kamu akan bisa melihat kepada Allah. Karena kamu masih ada 4 perkara ini, maka kamu nggak akan bisa melihat Allah. Apa 4 perkara itu? Masih di dunia, masih kumpul sama setan, masih terlibat sama nafsu, masih terikat sama hawa. Selama masih ada 4 ini, kamu selamanya tertutup dari Allah. Nah, apabila 4 ini dibuka oleh Allah, 1 dibuka, kamu akan lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir namanya sifat ma'nawiyah. Apa sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah ada 7, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Apa sifat ma'nawiyah itu? Sifat ma'nawiyah itu adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sesuatu yang terikat, sesuatu yang selalu bergandeng dengan adanya sifat
ma'ani, atau disebut pula sifat keadaan atau sifat panggilan. Kalau sifat ma'aninya ganteng, dipanggilnya orang yang ganteng. Panggilan orang yang ganteng itu namanya sifat ma'nawiyah. Gantengnya ma'ani gitu loh. Yang ganteng ma'nawiyah. Kan? Panggilan orang yang jelek namanya apa? Orang yang, kenapa dipanggil orang yang jelek? Karena ya jangan jujur-jujur begitu dong. Karena sifatnya ma'ani jelek. Jadi sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini nggak bisa dipisahkan. Kalau ada ma'aninya pasti ada ma'nawiyah. Kenapa? Karena ma'nawiyah sebutan untuk dia. Tembok putih, maka dipanggilnya tembok yang putih ma'aninya. Masjid ini ma'aninya atau catnya yang nampak dari luar kuning, maka dipanggil masjid yang kuning. Kayak yang kuning namanya ma'nawiyah. Nah, di Al-Quran sifat Allah yang disebutkan diantaranya sifat ma'nawiyah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Di Quran disebut semua sifat ma'nawiyah. Akal yang sehat, kalau ada sesuatu dipanggil dengan ma'nawiyahnya, maka akal mengatakan pasti ada ma'aninya. Nggak mungkin ada panggilan ini loh tembok yang putih, masjid putih, dipanggil masjid yang putih, tapi putihnya nggak ada, bisa? Kamu dipanggil orang yang duduk, tapi kamu nggak sedang duduk, bisa? Bisa nggak? Bagaimana mau dipanggil orang yang duduk tapi dianya nggak duduk, bisa? Dipanggil orang yang berdiri tapi bisa? Jadi kan setiap ada panggilan pasti menunjuk pada adanya ma'ani di situ. Nggak mungkin dipanggilnya apa, ma'aninya apa, nggak mungkin. Maka panggilan yang nggak cocok sama ma'ani bukan disebut ma'nawiyah, tapi disebutnya nama. Contoh, namanya si bewok, tapi nggak bewokan, boleh nggak? Namanya bewok, bukan sifatnya, bukan. Kan namanya, mau ada bewoknya nggak pakai namanya memang si bewok itu loh, bukan sifat ma'nawiyahnya gitu loh. Namanya kebon nanas, tapi nggak ada, bisa? Bisa wong nama, bukan sifat gitu loh. Kalau sifatnya ya nggak boleh, karena sifat ma'nawiyah bergandeng sama sifat ma'ani. Tiap ada panggilan ma'nawiyah di situ pasti ada ma'aninya. Walaupun saya belum pernah melihatnya, tapi itu kepastian yang nggak bisa dipisahkan menurut yang sehat. Kalau akal kamu meriang, saya nggak ngerti. Kadang akalnya meriang juga ente mah. Ya, jadi ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Maka ini yang 20 yang menjadi sifat Allah dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama namanya nafsiyah, jumlahnya 1, itu sifat pokok bagi Allah. Yang kedua namanya
salbiyah. Jumlahnya berapa? 5. Apa faedahnya, fungsinya? Untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Yang ketiga namanya ma'ani. Jumlahnya ada berapa? 7. Untuk apa ini? Untuk mengenali Allah. Kenapa? Nanti di akhirat yang akan kamu lihat pada Allah ya 7 perkara itu. Namanya sifat wujudi. Terus yang keempat namanya sifat maknawiyah. Apa itu? Sebutan bagi Allah karena adanya sifat ma'ani yang tadi. Allah disebut qadiran karena adanya kudrat. Allah disebut muridan karena adanya iradah. Allah disebut aliman karena adanya ilmu sampai dengan mutakalliman. Ini tambahan yang pertama dari musonef mengenalkan kita tentang adanya pengelompokan sifat-sifat bagi Allah. Dari 20 sifat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Jadi seseorang dengan tahu kelompok ini akan tahu fungsinya belajar 20 sifat. Enggak cuma ngapalin aja. Kalau kamu cuma hafal sifat 20, kamu belum dianggap kenal kepada Allah. Kenapa? Belum bisa membedakan satu sifat dan sifat yang lain fungsinya apa. Satu sifat dengan sifat yang lain apa keuntungannya kita pelajari. Dengan dikelompokkan ini kamu akan tahu, oh tiap sifat itu menunjukkan petunjuk yang berbeda-beda. Kan sifat itu menunjuk kepada adanya zat. Sifat itu untuk mengenali zat. Nah, 20 itu yang kita kenali beda-beda. Oh, ini mengenali sifat pokoknya, mengenali kesuciannya, mengenali wujudnya, mengenali panggilannya. Ini dikelompokkan oleh ulama menjadi 4 macam kelompok. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang gak cuma hafal sifat-sifat Allah, tapi mengenal sifat-sifat Allah, memahami hak-haknya Allah, hingga disebut kita orang yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa menggugurkan kewajiban dari Allah untuk mengenal dirinya. Dan iman ini kita akan bawa sampai hari akhirat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna على الأرض أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر ربي ومولودينا وسائر العلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه دادا تعصي صحبي والحمد بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.